Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua dan bagaimana kabar keluarga di rumah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Sampai jumpa lagi dengan saya Ibu Naili Rohiso pada KBM Mapel Ekonomi materi tentang indeks harga. Sebelum kita mempelajari tentang indeks harga, maka kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan angka indeks. Angka indeks adalah perbandingan antara dua angka pada periode waktu yang berbeda. Angka indeks diperlukan untuk menghitung indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan rata-rata pada tahun dasar. Ada beberapa macam indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP. Yang ketiga adalah indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Indeks harga konsumen adalah angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanja konsumen. Kelompok barang yang dihitung bisa berubah-ubah disesuaikan dengan pola konsumsi aktual masyarakat. Indeks harga produsen atau IHP adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Yang dibeli oleh produsen meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. Setelah itu kita mempelajari tentang metode perhitungan indeks harga. Yang pertama, indeks harga tidak tertimbang atau indeks agregatif. Simbolnya adalah IA. Rumusnya IA sama dengan sigma PN per sigma P0 dikalikan 100, di mana IA adalah indeks agregatif, sigma PN adalah jumlah harga tahun tertentu, dan sigma P0 adalah jumlah harga tahun dasar. Yang kedua, indeks harga tertimbang. A. Indeks Las Payres, simbolnya adalah IL. Rumusnya IL sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikalikan dengan 100, di mana IL adalah indeks Las Payres, PN adalah harga tahun tertentu, P0 adalah harga tahun dasar, dan Q0 adalah barang tahun dasar. B. Indeks Passe atau IP, simbolnya adalah IP. Rumusnya IP sama dengan sigma PN kali Qn per sigma P0 kali Qn dikalikan dengan 100, di mana IP adalah indeks fase, PN adalah harga tahun tertentu, P0 adalah harga tahun dasar, dan Qn adalah barang tahun tertentu. Setelah itu, kita pelajari bagaimana sih cara menghitung indeks agregatif, indeks Las Payres, dan indeks Passe berdasarkan rumus-rumus tersebut. Oke, perhatikan contoh-contoh berikut. Ini adalah contoh menghitung indeks agregatif. Perhatikan tabel berikut. Jadi ada jenis barang dan harga barang. Harga barang simbolnya adalah P dari bahasa asing price, artinya harga. Harga barang tahun 2018 simbolnya adalah P0. Harga barang tahun 2019 simbolnya adalah PN. Harga beras tahun 2018 2.400, telur 6.500, gula pasir 3.500, sehingga jumlah atau sigma P0 adalah 12.400. Harga barang tahun 2019
atau simbolnya adalah PN, beras 2.600, telur 7.000, gula pasir 4.500, sehingga jumlahnya adalah 14.100. Dari data di samping, hitung indeks agregatif tahun 2019 dengan tahun dasar 2018. Dan yang kedua adalah menghitung persentase kenaikan harganya. Bagaimana cara menghitungnya? Setelah kita ketahui tabel, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ya. IA rumusnya adalah sigma PN per sigma P0 dikalikan 100, di mana sigma PN sebesar 14.100. Kita tulis di sini per sigma P0, jumlah sigma P0, jumlah atau sigma P0 adalah 12.400. Kita masukkan di sini, lalu kita kalikan dengan 100. Hasilnya IA sama dengan 113,71. Sekarang kita menghitung persentase kenaikan harga atau menentukan persentase kenaikan harga. Adalah indeks agregatif sebesar 113,71 dikurangi 100, hasilnya adalah 13,71. Jadi kenaikan harga sebesar 13,71% dari harga sebelumnya. Apa artinya? Artinya adalah terjadi kenaikan harga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 13,71%. Sekarang perhatikan contoh untuk menghitung indeks harga last price. Perhatikan tabel berikut ya. Jadi ada nama barang, kemudian harga barang, simbolnya adalah P, price, dan quantity atau kuantitas adalah simbolnya huruf Q. Ada harga barang tahun 2018 simbolnya P0, harga barang tahun 2019 simbolnya adalah PN. Kuantitas tahun 2018 simbolnya Q0 dan kuantitas tahun 2019 simbolnya adalah QN. Untuk bisa kita menghitung IL dengan rumus yang sudah ada, maka kita harus mengalihkan dulu PN dan Q0. PN dan Q0. Ini kita kasih warna putih dulu biar anak-anak tidak bingung ya. PN ini PN dikalikan dengan Q0. Yang putih loh ya. 2.200 dikalikan 2 adalah 4.400. 1.700 dikalikan 3 sama dengan 5.100. Kemudian 900 dikalikan 4 sama dengan 3.600. Kemudian 3.400 dikalikan 2 sama dengan 6.800. Sehingga ketemu jumlahnya atau sigma PNQN sebesar 19.900. Sekarang yang kedua, yang sigma P0 Q0. Bagaimana caranya? Kita harus mengalihkan P0 Q0. Ini adalah P0 dan ini adalah Q0. Saya kasih warna abu-abu dulu. Biar anak-anak tidak bingung ya mengalihkannya. Karena kalau mengalihkannya itu salah, maka hasilnya akan salah juga. Nah, ini kita lihat yang warna abu-abu ini ya, yang warna abu-abu. Jadi P0 Q0. 2000 dikalikan 2, kita taruh yang
abu-abu juga, sama dengan 4.000. Kemudian 1.500 dikalikan 3, 4.500. 800 dikalikan 4 adalah 3.200. Kemudian 3.000 dikalikan dengan 2 sama dengan 6.000. Sehingga ketemu jumlahnya atau sigma dari P0 Q0 sebesar 17.700. Nah, kemudian ini adalah perintah menghitungnya. Yang pertama adalah dari data di samping, hitung yang pertama indeks harga IL tahun 2019 dengan tahun dasar 2018. Yang kedua adalah menghitung persentase kenaikan harganya. Bagaimana cara menghitungnya? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. IL sama dengan sigma PN Q0. PN Q0, nah, ini adalah sigmanya. Langsung kita masukkan 19.900. Ya. Per sigma P0 Q0, 17.700. Kita masukkan sini, kita kalikan 100. Hasilnya IL sama dengan 112,4. Setelah itu kita menghitung persentase kenaikan harganya. Bagaimana caranya? Adalah IL sebesar 112,4 dikurangi 100 sama dengan 12,4%. Jadi kenaikan harga sama dengan 12,4% dari harga sebelumnya. Apa artinya? Artinya pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 12,4%. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita mempelajari perhitungan indeks fase. Perhatikan tabel berikut. Nah, jadi ada nama barang, ya, ada harga barang, sama simbolnya P, price, dan kuantitas atau Q dari bahasa asing quantity, simbolnya adalah Q. Tahun 2018 harga simbolnya P0, tahun 2019 simbolnya adalah PN. Kuantitas tahun 2018 ini adalah Q0. Kuantitas tahun 2019 adalah QN. Bagaimana caranya agar kita dapat menghitung indeks fase berdasarkan rumus yang sudah ditentukan? Nah, kita kalikan dulu PN kali QN, ya, untuk kita bisa mengetahui sigmanya. Nah, untuk yang warna kuning, nah, PN ini adalah PN dan QN. Nah, ini berarti saya kasih warna kuning dulu. Nah, PN, QN. Kita kalikan, nanti kita masukkan di yang warna kuning ini. 2.200 dikalikan 1 sebesar 2.200. Kemudian yang kuning lagi 1.700 dikalikan 2 hasilnya 3.400 dan 900 dikalikan 2 1.800. Nah, 3.400 dikalikan 1 sebesar 3.400 sehingga jumlahnya sebesar 10.800. Ini adalah sigma PN QN. Selanjutnya kita menghitung P0 QN. Bagaimana cara menghitungnya? Kita kalikan ini P0, ini QN. Sekarang kita ganti dengan warna biru. Nah, biar anak-anak tidak bingung, ya. Sekarang perhatikan yang warna biru dengan warna biru.
2000 dikalikan 1, kita taruh di yang biru, sama dengan 2000. 1500 dikalikan 2 sama dengan 3000. 800 dikalikan 2, 1600, dan 3000 dikalikan 1 sama dengan 3000. Sehingga jumlahnya atau sigma P0QN sama dengan 9600. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana perintahnya untuk menghitung. Nah, dari data di samping, hitung 1. Indeks harga IP tahun 2019 dengan tahun dasar 2018. Yang kedua, menghitung persentase kenaikan harganya. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, yang nomor 1, langsung saja anak-anak kita masukkan rumus ya. Ini adalah sigma PNQN. Sigma PNQN tadi ketemu 10.800, kita masukkan sini. Kemudian sigma P0QN 9.600, kita masukkan sini, kita kalikan 100, hasilnya adalah 112,5. Yang kedua adalah menghitung persentase kenaikan harganya. Bagaimana caranya? Adalah IP indeks fase sebesar 112,5 dikurangi 100 sama dengan 12,5%. Jadi kenaikan harga sebesar 12,5% dari harga sebelumnya. Apa artinya? Jadi dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan harga sebesar 12,5%. Nah, gampang kan menghitungnya? Nah, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa paham dan ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan depan ya, dan untuk hari ini saya cukup di sini saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.